Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersuka cita karena kita bisa kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita bisa sama-sama berdoa untuk memanjatkan segala puji, syukur, dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 21, dan saya berikan judul Sukacita Menjadi Teladan Hidup. Mari kita akan perhatikan di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat senang jika hidup kita ini dapat menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Dan di dalam ruang lingkup yang kecil ini, dalam keluarga, kita berbahagia jika sebagai orang tua, anak-anak kita mau menurut taat kepada kita. Apalagi jika mereka mau mengikuti teladan kehidupan kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan mau agar kita hidup meneladani Kristus. Demikian juga kita meneladani kehidupan orang-orang benar yang tertulis di dalam Alkitab, atau mungkin yang saat ini masih hidup, yaitu mungkin pendeta, hamba Tuhan, tua-tua gereja, para diakon yang hidupnya sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus kita teladani sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu di dalam ayat yang ke-17 dinyatakan bahwa saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Itu adalah perintah Tuhan, supaya kita meneladani kehidupan orang yang baik di hadapan Tuhan, dan kita juga bisa menjadi teladan buat orang lain. Dalam bagian firman Tuhan selanjutnya di dalam ayat yang 18 sampai 21, di situ ada terbagi dua tipe orang yang hidupnya dalam kehidupan ini menjadikan sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tipe orang yang pertama yang harus kita kenal, yang bukan menjadi teladan kehidupan, yaitu tipe orang dunia atau seteru Kristus atau musuh Kristus, ya. Di dalam ayat 18 sampai 19, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi hari ini hal ini sudah sering kali berulang kali, kerap kali dikatakan dalam firman Tuhan. Bahkan dalam bagian ini Rasul Paulus di dalam pengajarannya menyatakan hal ini. Bahkan dalam menyampaikannya pun beliau sampai merasa sedih, bahkan hingga menangis. Karena ternyata tipe orang seperti ini, seteru salib Kristus, itu ada juga di antara orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, atau mengaku saja hanya percaya, tapi dia adalah seperti serigala yang berbulu domba. Lalu apakah ciri-cirinya atau tanda-tandanya orang yang menjadi seteru atau musuh Kristus? Yang pertama, Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi banyak orang yang hanya melayani perut mereka, mengutamakan perut mereka. Itu adalah ciri yang pertama. Yang ciri yang kedua sebagai seteru Kristus atau orang-orang yang tidak bisa menjadi teladan, kemuliaan mereka adalah aib mereka.
Di dalam Yudas pasal 1 ayat 13, di situ dinyatakan mereka atau guru-guru palsu bagaikan ombak-ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia di tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Orang senang dengan menceritakan aibnya, kejahatannya, kejelekannya banyak diceritakan. Mereka bangga, mereka bahkan merasa sombong dengan keaiban mereka. Itu ciri yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ciri yang ketiga, orang yang menjadi seteru Kristus atau musuh Kristus atau orang yang tidak bisa menjadi teladan, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-18 sampai 19 kita belajar bagaimana ciri orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus atau orang-orang yang tidak bisa menjadi teladan. Ciri mereka ada 3. Yang pertama, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemudian yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Lalu apakah hasilnya kalau kita menjadi seteru Kristus atau musuh Kristus? Dalam Roma pasal 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Dan di dalam ayat yang ke-19 dinyatakan tadi di atas, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah, itu kalau kita menjadi musuh Kristus atau menjadi seteru Kristus. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian tipe yang kedua? Tipe yang kedua itu adalah warga negara kerajaan surga, atau kita orang-orang yang hidup benar yang bisa menjadi teladan di dalam hidup, yaitu di dalam ayat 20-21 dinyatakan seperti ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ciri orang yang bisa menjadi teladan dalam kehidupannya itu cuma satu, yaitu hidupnya diubahkan, tidak ikut dalam kehidupan sebagai orang-orang yang menjadi seteru Kristus. Walau saat ini kita masih hidup dalam dunia, namun kita adalah kewargaannya kerajaan surga. Karena kita adalah umat pilihan Allah yang telah dipindahkan dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dinyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan di sanalah Kristus berada hingga nanti kedatangannya yang kedua kali untuk menghimpunkan kita semua sebagai warga kerajaan surga di dalam Yerusalem yang baru. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perubahan yang dilakukan oleh Kristus dalam hidup kita harus menjadi dasar perubahan hidup kita yang dahulu kehidupan kita sebagai orang dunia menjadi kehidupan orang kerajaan surga, yang artinya hidup kita harus berubah seperti Kristus dan menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 2 dinyatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai akhir dari firman Tuhan ini, karena perubahan itu kita menjadi teladan bagi orang lain, maka marilah kita bersuka cita, karena kita adalah warga kerajaan surga, dan jadilah teladan dalam hidup, karena Kristus juga telah menjadi teladan dalam hidup kita. Hasilnya kalau kita menjadi orang yang dapat menjadi teladan hidup, orang yang menjadi warga kerajaan surga adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pertandanya pada akhirnya adalah tubuh maut kita yang fana ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai akhir firman Tuhan ini di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita hanya cukup satu kalimat, yaitu mari kita menjadi teladan dalam hidup ini dengan baca Alkitab tiap hari, berdoa, beribadah, dan berbuat sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mengubahkan hidup kita untuk kita menjadi umatnya. Kita dahulu orang gelap menjadi orang terang. Dulu kita warga duniawi, sekarang kita menjadi warga kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dapat menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita, supaya kita terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami dapat belajar untuk kami menjadi orang yang berlaku sebagai warga kerajaan surga, yaitu orang yang menjadi teladan bagi kehidupan orang lain. Dan kami akan merasa selalu bersukacita dan terus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah meneladankan kehidupannya bagi kami, dan kami saat ini melakukan pekerjaan Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Bapa, kami berdoa biarlah di masa pandemi ini Tuhan, kami bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami sebagai warga kerajaan surga yang benar di hadapan Tuhan, kami akan selalu mendukung setiap program-program pemerintah, menjaga protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, dan bahkan kami akan tetap melakukan edukasi yang baik, bagaimana kami bisa hidup damai, tentram, dan kami akan sehat kembali. Bapa, kami taruhkan Indonesia negeri kami ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah keselamatan akan menjadikan banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.